Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, hari ini kita akan belajar SBDP tema 2, subtema 3, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Di pembelajaran 2 di video sebelumnya kamu sudah belajar apa itu cerita bergambar, seperti pengertiannya, unsur-unsurnya dan juga contohnya serta cara pengerjaan tugas yang ada di pembelajaran 2. Nah, di pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 anak ibu akan belajar langkah-langkah cerita bergambar, cara membuatnya dan juga teknik pewarnaan yang digunakan dalam cerita bergambar. Yang pertama, langkah-langkahnya itu kita lihat di pembelajaran 5 halaman 141. Yang pertama, tentukan tema atau gagasan ilustrasi. Berarti sama dengan komik, tema kamu mau ngambil tema apa dulu? Apakah tentang kesehatan, tentang pendidikan, tentang olahraga? Tergantung ingin kamu mengambil tema atau tema yang menarik menurut kamu. Yang kedua, tentukan objek, tokoh dan suasananya. Nah, di sini anak ibu tentukan kamu mau mengambil suasananya itu di mana? Apakah kamu mau mengambilnya latar di kelas, di halaman sekolah, atau di rumah, atau di lapangan bola? Tergantung kamu mau ngambil suasananya apakah sore hari, pagi hari, siang hari. Nah, kemudian tokoh, kamu mau mengambil tokohnya seperti apa? Apakah anak laki-laki atau anak perempuan atau ayah dengan ibu beserta adik, dan bisa jadi kakak dengan kamu. Nah, itu tergantung si pembuat, si narator atau si pembuat cerita bergambar ini dia mengambil tokoh yang seperti apa. Yang ketiga, buat sketsa. Nah, kamu sudah ketemu tema, kamu sudah tahu kamu mau ngambil tokohnya siapa-siapa saja, buatlah sketsanya. Misalnya tadi kamu ingin mengambil 2 orang anak laki-laki yang ingin bermain bola. Berarti yang sketsanya kamu buat tentu latarnya di lapangan bola dan juga ada 2 orang anak yang sedang bermain bola. Yang keempat, tambahkan detail. Detail ini maksudnya anak ibu tentu ketika anak bermain bola ada gambar bolanya, kemudian mungkin bajunya baju bola, pakai sepatu dengan kaos kaki bola, kemudian di lapangan itu tentu ada seperti rumput-rumputnya atau lingkungannya itu ada rumah-rumahnya, mungkin kan dia main lapangan bola dekat rumahnya. Nah, itu yang maksudnya detail-detail seperti itu untuk memperjelas cerita kamu ini berlatar tempat di mana lokasinya. Yang terakhir, beri pewarnaan. Diberi pewarnaan tentu agar memperjelas si karakter tokohnya tadi dan suasananya tadi. Pewarnaan ini bisa menambah warna atau agar gambarnya lebih menarik dan juga si pembaca menjadi tertarik atau minat untuk melihat komik yang kamu buat. Jadi pewarnaan ini sangat perlu sesuaikan. Sama dengan komik, apakah kamu bikin warna rambut, warna baju, dan yang lainnya. Nah, itu dia langkah-langkahnya. Ada 5 langkah dalam membuat cerita bergambar. Nah, di pewarnaan ini kamu juga mengenal nanti ada 2 teknik. Teknik basah dan teknik kering. Kita lihat di pembelajaran 6 halaman 142. Nah, di halaman 142 ini teknik pewarna itu ada 2 ya Nek Bu ya. Ada pewarnaan kering, teknik kering, ada yang kedua teknik basah. Perbedaannya di mana? Tentu alat warnanya, bahan warnanya juga. Nah, teknik kering itu dia biasanya menggunakan kertas biasa, bisa HVS, buku gambar, kamu bisa gunakan teknik kering. Contoh alat-alat warnanya yaitu krayon dan pensil warna atau pensil kayu. Itu dia. Ini dia contoh teknik kering. Nah, gambar-gambarnya ini kamu bisa lihat yang di bawah. Ini contoh-contoh gambar yang menggunakan teknik kering, yang menggunakan alat warna krayon dan pensil warna. Itu dia. Contohnya itu yang menggunakan teknik kering. Ingat, dia bisa di kertas, tidak akan berbayang di halaman sebelahnya. Kalau yang kedua, teknik basah. Teknik basah ini dia
tidak bisa dilakukan di kertas. Kenapa? Karena kalau menggunakan teknik basah tentu ada tambahan cat air dan cat minyak. Ada tambahan air dengan minyak. Itu kalau kita menggunakan cat atau kanvas-kanvas yang menggunakan cat akrilik, itu juga bantuan diperlukan air atau minyak agar pewarnaannya lebih bagus, berarti untuk lukisan. Nah, teknik basah dia contoh alat warnanya cat air dan minyak, tentu memerlukan air dan minyak. Apakah bisa kita gunakan di kertas HVS? Tentu tidak. Kenapa? Tentu kertasnya nanti akan rusak, yang ada gambar kamu yang sudah capek-capek kamu buat bisa hilang, tidak jelas lagi gambarnya karena sudah terkena air dan minyak. Nah, untuk contoh-contoh gambar yang menggunakan pewarnaan teknik basah ini dia contoh-contohnya. Perbedaan antara gambar yang teknik kering dengan teknik basah, tentu memang teknik basah ini biasanya digunakan dalam kanvas. Jadi kalau kamu ingin menggunakan teknik basah, pakai kanvas atau bahan dasar menggambarnya itu yang tebal. Nah, jadi anak ibu usah bedakan perbedaan antara gambar yang menggunakan teknik kering dengan gambar yang menggunakan teknik basah. Nah, itu dia. Jadi, selain langkah-langkah ketika bergambar, pewarnaan juga harus diperhatikan. Sesuaikan kertas ataupun dasar gambar yang kamu gunakan. Apakah cocok menggunakan teknik basah atau teknik kering? Kalau teknik kering digunakan dalam kanvas itu bisa, hanya saja mungkin tidak terlalu jelas hasilnya, makanya diperlukan teknik basah untuk kanvas. Untuk kertas kamu gunakan dia teknik kering. Kenapa? Karena dia agar lebih bagus. Kalau kamu gunakan teknik basah, dia kertasnya akan rusak seperti yang ibu bilang. Nah, itu dia tentang cerita bergambar yang langkah-langkah dan teknik pewarnaan yang digunakan. Mudah-mudahan anak ibu paham. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.